One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terkait dengan acara tanggal 8 Januari, dapat kami sampaikan bahwa acara tersebut intinya adalah untuk membuat pernyataan tentang perlawanan rakyat yang melihat terjadinya state corporate crime oleh pemerintahan Jokowi yang didukung oleh konglomerat hitam. Dan salah satu yang kita persoalkan adalah kebijakan dan program-program oligarki untuk menguasai tanah-tanah negara, tanah-tanah rakyat secara zolim, melanggar konstitusi, Pancasila, dan undang-undang yang berlaku. Karena itulah acara tanggal 8 itu antara lain menyatakan akan terus berlangsungnya perlawanan rakyat di seluruh Indonesia terhadap kejahatan ini. Lalu di samping deklarasi itu, pernyataan itu ada 8 tuntutan yang kita sampaikan. Antara lain itu adalah untuk pemerintah segera membatalkan PSN, termasuk juga membatalkan proyek PIK 2. Menuntut DPR itu untuk segera membentuk pansus PSN dan pansus PIK 2. Kemudian menuntut BPK misalnya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kejahatan yang sudah disebutkan tadi, yaitu state corporate crime. Kemudian kita juga menuntut supaya ada sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Lalu yang sangat penting adalah kita meminta ganti rugi secara material dan moral terhadap korban yang sudah terjadi oleh kejahatan yang sistemik, ya, terstruktur, sistemik dan masif, termasuk brutal oleh rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, didukung oleh Aguan dan juga Antoni Salim. Itulah acara yang kita sudah cetuskan, deklarasi perlawanan rakyat terhadap kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim. Di samping tadi tuntutan-tuntutan. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, terutama teman-teman yang datang dari luar Banten, ada teman-teman dari misalnya perguruan tinggi seperti UI Watch, ada Kapak ITB dan seterusnya, ada mahasiswa, ada juga teman-teman dari FPI Pusat, kemudian FPI Banten terutama, termasuk Persada 212, baik yang dari pusat maupun yang ada di Banten atau di sekitar Tangerang. Itu semua adalah teman-teman kita, di samping yang lain-lain aktivis yang selama ini aktif untuk mengadvokasi perlawanan terhadap kejahatan sistemik ini. Itu saya kira. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih, tapi sekaligus untuk menyatakan bahwa ini baru awal, kita baru deklarasi dan ini akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, dalam seminggu 2 minggu ke depan, kita akan melanjutkan aksi tersebut, dan kemungkinan besar itu masih di sekitar apa yang diklaim sebagai PSN PIK 2 oleh rezim. Dan kemungkinan besar itu adalah di sekitar desa Kohod atau Keramat. Tapi juga kita akan melanjutkan aksi misalnya di Bekasi. Ternyata ada konglomerat lain yang kelakuannya sama ini, seperti Aguan dan Salim, dan juga modusnya juga mirip-mirip. Dan ini terjadi di era Jokowi. Dan saya kira ini ada deal-deal politik dan kekuasaan dan uang dan rente yang memang bermain di sini. Ada kepentingan rente besar bagi oligarki, bagi pengusaha, tapi ada kepentingan melanggengkan kekuasaan bagi para penguasa. Ini sudah saling dukung dan akan berlanjut. Nah, karena itu saya kira kejahatannya terhadap negara dan rakyat itu sudah sangat nyata, dan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa ini kejahatan sistemik, brutal, terstruktur, itu sudah lebih dari cukup bukti-buktinya.
Maka karena memang penyelenggara negara seperti DPR atau penegak hukum itu sudah tidak berfungsi, saya kira sudah sepantasnya untuk melanjutkan perlawanan. Kalau belakangan muncul masalah pagar laut 30,16 km ya panjangnya, dan ini kan tidak ada yang mengakui bahwa ini adalah proyeknya. Yang muncul adalah bahwa itu misalnya untuk mencegah abrasi, untuk memecah ombak, untuk mitigasi perubahan iklim atau ekosistem, atau hal-hal lain yang absurd yang saya kira ini adalah bagian dari kerja-kerja oligarki yang sistemik tadi untuk berlindung atau mengorbankan orang lain atau supaya dia terlindungi dari kejahatan ini. Padahal ini kejahatan sangat nyata. Kalau di darat itu kejahatannya itu merampok tanah negara, merampok sungai, merampok irigasi, tanah timbul dan sebagainya, jalan-jalan, dan juga merampok tanah rakyat. Kalau yang di pantai ini saya kira dari pantai sampai ke tengah laut itu sekitar 700 sampai 800 meter ya ke tengah laut. Ini memang dicoba dimanipulasi bahwa ini ada pemiliknya, padahal ini pantai punya negara. Jadi ada upaya sistemik untuk merampok tanah negara. Nah, untuk itu saya kira kita perlu mengingat ya, ada kejahatan di darat, ada kejahatan di laut. Bahwa kejahatan di darat itu kalau diukur dengan kejahatan di laut, yang di darat ini ada korban manusianya yang lebih tinggi jumlahnya. Kalau nanti di laut itu mungkin nelayan ya yang tidak bisa melaut. Mungkin jumlahnya itu lebih kecil dibanding misalnya yang di darat itu, di samping ada nelayan sebagai korban, ada petani, ada petambak, ada pekerja lepas dan sebagainya. Dan juga ada korban mereka itu harga tanah dan bangunan yang dimiliki itu dihargai dengan sangat-sangat murah. Ini kezoliman yang sangat nyata. Karena itu kita ingatkan kepada siapapun, kepada pemerintah, kepada para aktivis, kepada rakyat semua, jangan sampai kita digiring untuk hanya mempersoalkan pagar laut, tapi lupa dengan masalah yang jauh lebih besar. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, jangan kita terkecoh bahwa ini entah proyek siapa, ya, bahwa ini adalah proyek oligarki. Penanggung jawab utama itu adalah Jokowi, Aguan, Salim. Ini satu paket. Mereka ingin menguasai pantai itu, nanti ini akan direklamasi. Dan ini akan dijual jauh lebih mahal dibanding yang di darat. Kalau kita misalnya datang ke hotel-hotel yang di pinggir laut, itu pasti ya kalau yang menghadap pantai itu lebih mahal. Sama juga dengan rumah yang di pinggir pantai itu pasti lebih mahal. Dan ini tanahnya, tanah negara yang dikuasai, yang dirampok. Ya, jadi saya ingatkan kita semua, mari terus melakukan perlawanan. Kejahatan ini harus dihentikan. Kalau memang penyelenggara negara tidak mampu, mari kita rakyat itu bangkit. Tanggal 8 hanya awal. Kita akan lanjutkan terus aksi-aksi, dan sambil kita mengingatkan yang namanya DPR. Ya, Pak Prabowo itu Presiden RI sekarang. Jangan cuma omon-omon. Ya, ini fakta di lapangan, korban itu yang mati sudah banyak. Yang kehilangan pekerjaan itu sudah puluhan ribu. Anda cuma omon-omon itu ya mending saya bilang mundur aja lah. Ya, mundur, nanti rakyat akan datang melakukan revolusi untuk mengganti pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia ini, dibanding Anda sampai saat ini tidak jelas sikapnya gitu. Ya, itu mungkin ekstrimnya saya bicara seperti itu, tapi bisa saja ada cara yang Anda sedang lakukan. Yang penting jangan sampai Anda takluk kepada Jokowi, Aguan, Salim dan konglomerat lain yang akan terus mencaplok tanah-tanah negara dan rakyat dengan cara zolim yang sudah berlangsung bertahun-tahun selama pemerintahan Jokowi, dan ini harus segera diakhiri. Dan kami sekali lagi mengajak kita semua untuk terus melawan, dan di sisi lain kami mengingatkan DPR, partai-partai atau siapapun yang terkait dalam proyek ini, termasuk juga
dari DPR itu untuk segera berbuat. Dan jangan terkecoh dengan hanya urusan pagar laut, urusannya jauh lebih besar dari itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1